Kalbu hari ini, hari Selasa 11 Agustus 2020, mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa di sorga, Allah yang kekal, dan Engkau kekal dalam firman-Mu. Kami rindu setiap saat bersama Engkau Tuhan, sekalipun lewat firman-Mu, karena kami tahu firman itu adalah Allah Bapa di sorga. Terdengarkan suara-Mu Tuhan, karena kami sungguh-sungguh hidup di dalamnya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita dari sore hingga malam hari, dan untuk melewatkan malam ini nanti, terambil dari Kisah Rasul pasal 9 ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-18, saudaraku. Dikatakan firman Tuhan demikian. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil namamu. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus, katanya, Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui telah menyuruh aku kepadamu, supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. Dan seketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya, sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun lalu dibaptis, dan setelah ia makan, pulihlah kekuatannya. Saulus tinggal beberapa hal bersama-sama dengan murid-murid di Damsyik. Ketika itu juga ia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat dan mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Saudaraku yang kekasih, sejahat-jahatnya orang atau manusia, pasti ada sisi baiknya dari kehidupannya. Dan sebaliknya, sebaik-baiknya orang atau manusia, pasti ada dong kekurangannya dari kehidupannya. Karena itu boleh kita katakan, cintailah semua sesama manusia. Kalau dia memiliki kekuatan hal yang baik, kita bisa ambil, pelajari, adopsi, menjadi bahagian hidup kita, atau memiliki pengalaman dari pengalaman hidupnya yang baik itu. Sebaliknya, jikalau ada karakteristik, sikap, perilaku teman kita manusia, jangan langsung ditolak. Bisa kita berteman dengan dia dan sekaligus memperbaharui yang kurang baik dari kehidupannya. Demikian yang kita lihat dalam firman Tuhan ini. Kita mengetahui bahwasanya Ananias bersama dengan istrinya, kelaknya nanti dia mati karena resiko yang dihadapi, yakni resiko berbohong, karena mereka menjual tanah mereka tetapi tidak memberikan persembahan hasil penjualan tanah itu kepada rasul-rasul, sehingga hal itu membuat dia dicap sebagai orang yang berbohong kepada Allah atau kepada Roh Kudus, karena komitmen atau najar yang mereka sudah perbuat, atau najar yang sudah mereka ikrarkan, janjikan di hati mereka, mereka tidak lakukan dengan baik. Atau kebiasaan yang berlangsung, yang berlaku di sekitar komunitas kehidupan mereka, mereka langgar sehingga mereka menjadi jatuh dan mati seperti itu. Berikutnya, saudaraku yang kekasih, kita mengenal betapa hebatnya Rasul Paulus. Seorang rasul yang paling banyak suratnya dalam Alkitab, yang paling luas pemberitaannya, yang lebih mencakup segala aspek kehidupan manusia orang percaya yang kita imani hingga saat ini, menjadi firman Tuhan yang diakui dalam kitab suci kita sebagai orang Kristen. Ternyata sebelumnya
dia adalah penjahat. Dia adalah orang yang sangat anti dengan pengikut Kristus. Dia menjadi suruhan imam-imam besar, ahli-ahli Taurat orang Yahudi yang berkarya untuk menghempang perkembangan orang percaya mulai dari Yerusalem hingga ke daerah-daerah lainnya, supaya jangan sampai bertambah orang percaya kepada Yesus pada zamannya. Ketika dia mau masuk ke kota Damsyik, Yesus menangkapnya, resikonya dia buta. Allah menyuruh Ananias supaya pergi menemui jalan lurus di mana Paulus yang ditangkap oleh Yesus yang sudah buta, agar dia menumpangkan tangan untuk menyembuhkan Paulus. Awalnya dia menolak karena dia tahu nama Paulus menjadi orang yang sangat takuti pada saat itu, tapi akhirnya dia mengikuti perintah Allah dan dia menumpangkan tangan atas Paulus, dan akhirnya gugurlah semacam kelopak mata yang membutakan Paulus dan dia menjadi melihat. Saudaraku yang kekasih, apa yang terjadi? Paulus yang sedemikian ngerinya di hadapan orang-orang banyak saat itu, nama Paulus yang sudah menakutkan orang saat itu, sekarang dia menjadi berbalik. Di tengah-tengah saudara-saudaranya yang tadinya dia menghujat Yesus, sekarang dia menjelaskan bahwa Yesus sungguh-sungguh adalah Mesias. Dengan demikian orang-orang yang lain termasuk saudara-saudaranya mencari Paulus dan mau menghabisi Paulus. Itu resiko berikut yang dihadapi oleh Paulus. Untung dalam masa yang relatif singkat, ternyata Paulus berhasil juga membuat banyak orang bertobat dan mau dibaptis menjadi pengikut Paulus atau murid-murid Paulus. Dengan demikian dia diselamatkan dari kota Damsyik. Pada subuh hari dia diseberangkan dari tembok kota Damsyik dan dia lari masuk ke Yerusalem. Dia selamat. Bukan hanya itu yang diderita oleh Paulus. Dia masuk ke Yerusalem, dia menyaksikan tentang Injil Kerajaan Sorga dalam nama Yesus. Dia dicurigai juga. Dan dia sampai habis-habisan risiko beruntun yang dihadapi oleh Paulus. Karena dia memang sudah mendengarkan nubuat Allah dalam nama Yesus akan menghadapi banyak risiko akibat dari perbuatannya semula yang sangat keras untuk menolak Yesus sebagai Tuhan. Dan kini dia menyadari itu. Dia menghadapi itu. Dan dia melayani itu. Dan dia mentransformasi segalanya dengan menerjemahkan cinta kasih Kristus dalam kehidupan sehari-hari bagi orang yang anti dengan dia, bagi masyarakat yang menolaknya. Yang terakhir, saudaraku yang kekasih, Rasul Paulus sungguh-sungguh diselamatkan oleh saudaranya di tengah-tengah orang yang banyak untuk menangkap dia, yakni Barnabas. Barnabas meyakinkan orang-orang banyak yang ada di Yerusalem bahwa dia sungguh-sungguh sudah bertobat di Damsyik, dan dia dengan berani memberitakan Injil Kerajaan Allah dalam nama Yesus sebagai anak Allah justru di Damsyik. Demikian hidup dari seorang yang tadinya di stigma orang sebagai penjahat, walaupun dia bertobat, sulit dia diterima oleh orang lain. Karena itu saudaraku yang kekasih, berbuat baiklah karena bertobat menerima Kristus sebagai Tuhan dan melahirkan hal-hal yang sungguh berkenan di hati banyak orang, supaya kita tidak distigma oleh orang lain dalam kehidupan kita. Sebab sekali kita distigma oleh orang karena berbuat jahat, berbuat tidak senonoh, berbuat yang melanggar etika kehidupan, mungkin selamanya saudara-saudaraku dan saya akan tetap distigma oleh orang lain. Sekalipun kita memperbaharui nama baik, citra kita, orang mungkin akan sulit percaya tanpa melihat buah perlakuan tindak tanduk kita yang sungguh-sungguh menyegarkan banyak orang. Saudaraku yang kekasih, sebagai orang yang sudah menerima Injil keselamatan yang dari sorga melalui Tuhan kita Yesus Kristus, lahirkanlah sukacita, lahirkan damai sejahtera, tegakkan Injil Kerajaan Sorga
yang senantiasa menggagasi damai sejahtera di sepanjang zaman di tengah-tengah dunia ini. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa yang baik atas firman Tuhan yang mengingatkan kami agar kami selalu merajut kehidupan dengan baik dan tidak memberikan kesempatan iblis berkarya dalam kehidupan kami, agar kami tidak menghadapi stigma, stempel buruk di tengah-tengah dunia ini. Karena Engkau sudah hidup bersama kami, karena Engkau telah menggagasi damai sejahtera dalam kehidupan kami, karena Engkau sungguh-sungguh telah menyelamatkan kami. Biarlah itu yang hidup di kalbu kami, di jiwa kami, di pikiran kami, dalam sepanjang kehidupan kami di tengah-tengah dunia ini, sehingga lewat kehidupan kami nama Tuhan semakin dipermuliakan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.